Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Trias. Ini dia pisang churros. Rasa gurih dari adonan churros, rasa manis dari pisang dan coklat leleh ditambah harumnya aroma pisang membuat kita nggak cukup ambil sekali ya. Nggak pakai lama, yuk kita intip dapur pembuatannya. Langkah pertama kita buat adonan churrosnya dulu ya. Panaskan 200 ml susu. Fungsi dari susu ini menambah rasa gurih dan aroma. Namun jika kurang suka susu bisa juga diganti dengan air biasa. Lanjut masukkan 75 gram mentega. Masukkan juga setengah sendok makan gula. Saya tidak menambahkan garam karena sudah dapat rasa gurih dari mentega dan susu. Lalu aduk-aduk hingga larut dan mentega mencair ya. Setelah mentega meleleh dan airnya mendidih, matikan api dan masukkan tepung terigunya. Ini saya masukkan semuanya ya teman-teman. Ingat, ini dalam kondisi api mati ya. Masih dalam kondisi api mati, aduk-aduk hingga semua bahan tercampur. Ciri-cirinya tidak ada tepung yang masih bergerindil, adonan tidak lengket lagi. Teman-teman nggak perlu khawatir jika masih ada tepung yang bergerindil. Kita aduk-aduk saja terus seperti ini, nanti juga tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Nah, setelah adonan tercampur seperti ini, kita akan nyalakan apinya kembali dan memanaskannya cukup setengah menit saja. Setelah setengah menit, matikan apinya. Lanjut, kita akan pindahkan adonan churros ke wadah lain. Kita bisa mengaduk-aduknya hingga uap panasnya hilang ya teman-teman. Karena jika kita masukkan telur dalam kondisi adonan yang panas, maka telur akan matang duluan sebelum mengembang. Nggak perlu sampai dingin, ini hangat-hangat kuku. Kita bisa mulai masukkan telurnya. Telur pertama. Kita akan masukkan satu persatu hingga adonan tercampur dengan telur. Kita masukkan telur kedua. Dan telur yang ketiga. Nah, ini setelah dicampur dengan 3 butir telur ya teman-teman, adonan jadi lembek, menyatu dan tidak ada sisa adukan telur yang terpisah. Terasa lebih berat memang adukannya ya. Nah, seperti ini teksturnya jatuh tapi tetap solid. Lanjut ke langkah berikutnya, saya akan siapkan pisang churrosnya. Kali ini saya akan gunakan pisang raja. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan pisang kepok, pisang tanduk, atau sesuai selera aja. Saya akan potong jadi 2 karena menurut saya ini terlalu besar, jadi fungsinya agar lebih banyak aja. Lanjut, sebelum dimasak, saya akan sedikit geprek pisangnya seperti ini ya. Fungsinya agar pisang mengeluarkan rasa manis, aroma, dan teksturnya akan jadi lebih lembut. Jadi terkadang kalau kita makan pisang goreng, pisangnya masih agak keras dan rasanya agak hambar gitu. Nah, itu kenapa selain pilihan jenis pisangnya yang kurang tepat, artinya ada beberapa jenis pisang yang memang untuk olahan pisang goreng, seperti pisang raja, tanduk, dan kepok. Bisa juga karena kematangannya yang kurang. Nah, dengan sedikit digeprek seperti ini, dijamin rasa pisangnya akan lebih manis, aromanya lebih harum keluar gitu, serta lebih lumer saat dijadikan pisang goreng nantinya. Lanjut, kita akan balurkan adonan churros ke pisang yang sudah digeprek ini. Kita gunakan sarung tangan plastik yang sudah diolesi minyak pada bagian telapak tangannya dan wadah untuk menaruh pisang churrosnya yang juga sudah dilapisi oleh minyak ya, biar tidak lengket.
Lanjut kita akan balur-balurkan adonan churros dan kita kepal-kepal pisang churrosnya. Kita akan kepal-kepal seperti ini sampai semua semua bagian pisang tertutupi dengan adonan churros. Nah, kita kepal-kepal seperti ini ya teman-teman. Banyaknya kira-kira 1 sendok setengah. Jumlah pisang yang saya pakai saat ini itu sekitar 7-8 ya. Jadi nanti ketika dibagi 2 jadinya 16 potong pisang. Nah, pas dengan jumlah adonan ini. Jadi jumlah adonan ini kalau habis jadinya 16 buah pisang churros. Besarnya segini nanti, tapi setelah digoreng jadinya akan mengembang dan lebih besar lagi. Kita teruskan hingga adonan habis. Nah, setelah semua selesai, kita siapkan minyak goreng dan setelah panas kita bisa masukkan pisang churrosnya ya. Setelah pisang churros masuk, kita bisa setting apinya menjadi api sedang cenderung kecil. Kenapa saat memasukkan pisang churros minyak harus dalam kondisi panas? Agar setelah matang pisang churros tidak banyak mengandung minyak. Dan kenapa setelah pisang churros masuk, api harus disetting kecil atau sedang, api sedang cenderung kecil agar adonan pisang churros matang hingga dalamnya. Jika kita menggunakan api sedang cenderung besar, maka kulit luar akan cepat matang, namun kulit bagian dalam masih basah atau berupa adonan. Berbeda jika kita menggunakan api sedang cenderung kecil, maka adonan dalamnya juga akan matang bersamaan dengan matangnya kulit luar. Kita akan goreng hingga warnanya kecoklatan ya teman-teman. Ini sudah mulai mengembang, kita bisa melihat pisang churros. Nah, ini kita bisa melihat mulai mengembang dan berwarna kecoklatan. Meskipun kita menggunakan api besar atau api kecil, sedang cenderung besar dan sedang cenderung kecil, itu sama-sama mengembang, cuman yang bedanya adalah dalamnya. Kalau api sedang cenderung besar, dalamnya akan masih basah. Nah, setelah warna coklatnya merata dan matang seperti ini, mengembang, kita bisa mengangkatnya. Lanjut kita akan buat saus coklatnya. Kita panaskan 100 gram coklat, tentunya dengan di steam ya teman-teman, agar tidak gosong. Nah, setelah meleleh seperti ini, saya akan masukkan 30 ml susu coklat. Fungsinya agar saus coklatnya lebih lumer saja, lebih lembek. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Nah, teksturnya seperti ini, kental. Nah, kita bisa matikan apinya. Setelah itu kita bisa masukkan adonan pisang churros ke saus coklatnya. Kita akan menunggunya hingga kering. Lakukan hal yang sama hingga semua pisang churros semua habis. Ini saya masukkan setengahnya supaya rasanya tidak terlalu manis dan legit ya. Jadi biar tidak enek. Separuh manis, separuh gurih, perpaduan yang sempurna teman-teman. Nah, ini dia pisang churros. Teman-teman bisa menghias sesuai selera. Ini saya tambahkan kacang dan gula halus. Rasanya manis, gurih.
Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Selamat mencoba dan selamat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.